Khulafaur Rasyidin adalah gelar yang diberikan kepada 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Mereka dianggap sebagai pemimpin yang paling adil dan paling dekat dengan ajaran Nabi. Berikut adalah tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin dan peristiwa penting yang terkait dengan mereka. Pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar adalah sahabat dekat dan mertua Nabi Muhammad. Beliau dikenal karena keimanannya yang kuat dan julukan Asy-Syiddiq yang berarti yang membenarkan karena keyakinannya terhadap Nabi Muhammad. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang sangat dihormati dan dicintai. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah pada tahun 573 Masehi di Mekah. Ia berasal dari suku Quraisy yang merupakan suku terhormat di Jazirah Arab. Dari kecil, Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang jujur dan berakhlak mulia. Ia selalu dijuluki Asy-Syiddiq, yang berarti yang membenarkan, karena selalu membenarkan dan membela kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Saat Islam pertama kali disebarkan secara diam-diam, Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang menerima ajaran ini dengan sepenuh hati. Ia adalah orang dewasa pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Dan hal ini terjadi tanpa ragu sedikit pun. Perannya sebagai sahabat setia dan penasehat Nabi Muhammad sangat penting, terutama di masa-masa sulit ketika umat Islam masih minoritas dan sering mendapat tekanan dari kaum Quraisy. Abu Bakar adalah sosok yang sangat dermawan. Ketika Nabi Muhammad memerlukan bantuan untuk menyebarkan Islam, Abu Bakar tak pernah segan untuk menyumbangkan hartanya. Ia membebaskan banyak budak yang disiksa karena memeluk Islam, termasuk Bilal bin Rabah. Kedermawanannya tak hanya pada harta, tetapi juga pada tenaga dan pemikirannya. Ia selalu ada di sisi Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa penting, termasuk saat hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan hijrah tersebut, Abu Bakar menemani Nabi di dalam Gua Tsur, di mana mereka bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Ketika Nabi Muhammad berkata, "Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita," Abu Bakar merasakan ketenangan yang luar biasa, yang semakin menguatkan imannya. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam dihadapkan pada kekosongan kepemimpinan. Di saat inilah Abu Bakar tampil sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Meskipun awalnya ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang layak memimpin, Abu Bakar akhirnya dipilih karena keimanannya yang kokoh dan pengabdiannya yang tak diragukan lagi. Sebagai khalifah, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemberontakan dan orang-orang yang murtad. Namun, dengan kebijaksanaan dan ketegasannya, Abu Bakar berhasil menjaga persatuan umat Islam dan melanjutkan ajaran-ajaran Nabi. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi setelah memimpin selama 2 tahun. Ia meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam, bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai teladan dalam iman, kejujuran, dan pengabdian. Sebelum wafat, ia memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya, yang kemudian melanjutkan perjuangan Islam dengan semangat yang sama. Kisah Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah kisah tentang kesetiaan, kejujuran, dan pengabdian yang tulus. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling mulia dan berjasa besar dalam penyebaran Islam. Peristiwa penting, Perang Riddah. Setelah wafatnya Nabi, banyak suku Arab yang memberontak dan menolak membayar zakat. Abu Bakar menindak tegas pemberontakan ini melalui Perang Riddah yang berhasil mengembalikan kestabilan dan menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah pemerintahan Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menghadapi masa-masa penuh tantangan. Sejak wafatnya sang Nabi, umat Muslim merasa kehilangan pemimpin spiritual dan politik mereka. Ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq diangkat sebagai khalifah pertama, situasi di Jazirah Arab menjadi sangat genting. Beberapa suku Arab yang sebelumnya telah menyatakan kesetiaan kepada Islam mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Mereka menolak untuk membayar zakat dan beberapa bahkan kembali kepada agama nenek moyang mereka, meninggalkan Islam. Masa ini kemudian dikenal sebagai Perang Riddah atau perang melawan orang-orang murtad.
Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam menghadapi situasi ini dengan penuh kebijaksanaan dan ketegasan. Ia menyadari bahwa jika pembangkangan ini tidak segera ditangani, akan ada ancaman besar terhadap kesatuan umat Islam yang baru saja terbentuk. Selain itu, munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab, Sajah, dan Tulaihah yang mengklaim kenabian setelah wafatnya Nabi Muhammad semakin memperumit keadaan. Mereka menggerakkan suku-suku untuk memberontak terhadap kekhalifahan. Abu Bakar mengambil langkah berani dengan memutuskan untuk memerangi para pemberontak ini. Dengan memerintahkan pasukannya, Abu Bakar memastikan bahwa Islam tetap menjadi kekuatan utama di Jazirah Arab. Perang Riddah berlangsung dalam beberapa pertempuran yang sengit. Salah satu pertempuran paling menentukan adalah melawan Musailamah dan pasukannya di Yamamah. Musailamah yang mengaku sebagai nabi palsu telah mengumpulkan pasukan yang besar dan siap untuk menantang kekuasaan khalifah. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang jenderal yang terkenal dengan taktik militernya yang brilian, menghadapi pasukan Musailamah di medan yang terbuka. Pertempuran ini berlangsung dengan sangat sengit dan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Namun, dengan keberanian dan keteguhan para prajurit Muslim, termasuk banyak sahabat Nabi yang gagah berani, mereka akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Musailamah. Musailamah sendiri terbunuh dalam pertempuran ini, mengakhiri ancamannya terhadap kekhalifahan. Dengan kemenangan ini, perlahan-lahan seluruh pemberontakan berhasil dipadamkan. Abu Bakar dan pasukannya tidak hanya berhasil mengalahkan para pemberontak, tetapi juga menyatukan kembali suku-suku Arab di bawah panji Islam. Kemenangan dalam Perang Riddah tidak hanya memastikan kelangsungan kekhalifahan, tetapi juga menunjukkan kekuatan persatuan dan keteguhan umat Islam dalam menghadapi tantangan. Perang Riddah menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam karena menunjukkan kemampuan para pemimpin Muslim untuk menghadapi krisis besar dan mempertahankan persatuan umat. Abu Bakar dengan kebijaksanaan dan ketegasannya sebagai pemimpin pertama setelah Nabi Muhammad berhasil menegakkan kembali otoritas Islam dan membuktikan bahwa keimanan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang tidak dapat digoyahkan oleh ancaman apapun. Kemenangan dalam Perang Riddah juga membuka jalan bagi ekspansi Islam yang lebih luas di bawah kepemimpinan para khalifah berikutnya. Pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar memulai proyek untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar dalam berbagai bentuk tulisan dan hafalan, yang akhirnya menjadi dasar bagi penyusunan mushaf Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Salah satu tantangan paling signifikan adalah bagaimana menjaga dan melestarikan wahyu ilahi, yaitu Al-Quran, yang selama masa hidup Nabi diajarkan secara lisan dan dihafal oleh para sahabat. Pada masa itu, Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf, kitab yang lengkap. Wahyu yang diterima oleh Nabi ditulis di berbagai medium seperti kulit binatang, pelepah kurma, dan batu-batu datar, selain dihafal oleh para sahabat. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, situasi menjadi semakin genting setelah terjadinya Perang Riddah, di mana banyak sahabat penghafal Al-Quran, hafiz, gugur dalam pertempuran. Salah satu pertempuran yang paling tragis adalah Perang Yamamah, di mana puluhan penghafal Al-Quran syahid. Ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan umat Islam tentang kemungkinan hilangnya sebagian dari Al-Quran jika para hafiz semakin berkurang. Kekhawatiran ini sampai kepada Khalifah Abu Bakar yang merasakan urgensi untuk mengambil langkah demi menjaga kemurnian Al-Quran. Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Nabi dan seorang pemimpin yang sangat dihormati, mengusulkan ide untuk mengumpulkan semua ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Awalnya, Abu Bakar ragu karena tidak ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi.
Namun, setelah mempertimbangkan dengan seksama dan menyadari pentingnya langkah ini untuk kelangsungan Islam, ia akhirnya setuju. Untuk melaksanakan tugas yang sangat penting ini, Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit, seorang sahabat muda yang dikenal sangat cerdas dan merupakan salah satu penulis wahyu Nabi. Zaid bin Thabit memiliki tugas besar di depannya, mengumpulkan semua potongan-potongan wahyu dari berbagai sumber dan menyusunnya menjadi satu mushaf. Zaid awalnya merasa keberatan karena menganggap tugas ini sangat berat, tetapi dengan dorongan dan keyakinan dari Abu Bakar dan Umar, ia akhirnya menerima tugas tersebut. Proses pengumpulan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Zaid bin Thabit dengan bantuan para sahabat lainnya mengumpulkan semua ayat Al-Quran dari para penghafal dan dari berbagai medium tertulis. Mereka memverifikasi setiap ayat dengan saksi yang bisa memastikan keotentikan dan keakuratan bacaan tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ketelitian ini dilakukan untuk memastikan tidak ada satupun ayat yang terlewat atau tertukar. Setelah proses yang panjang dan penuh kehati-hatian, akhirnya pengumpulan Al-Quran selesai. Mushaf yang terkumpul ini kemudian disimpan oleh Khalifah Abu Bakar dan menjadi referensi utama bagi umat Islam. Setelah wafatnya Abu Bakar, mushaf ini kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab, dan setelah Umar wafat, mushaf ini dipercayakan kepada putrinya, Hafsah binti Umar, yang juga istri Nabi Muhammad. Pengumpulan Al-Quran pada era Abu Bakar ini menjadi salah satu langkah paling penting dalam sejarah Islam. Tindakan ini tidak hanya menyelamatkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemungkinan hilang atau terlupakan, tetapi juga memastikan bahwa umat Islam memiliki pedoman yang jelas dan tidak berubah sepanjang masa. Kumpulan mushaf ini menjadi fondasi bagi penggandaan dan penyebaran Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang memperkuat lebih jauh lagi kesatuan dan kemurnian teks suci ini di seluruh dunia Islam. Kedua, Umar bin Khattab. Umar adalah sahabat Nabi yang terkenal karena ketegasan, keadilan, dan keberaniannya. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat. Umar bin Khattab, seorang tokoh yang namanya menggetarkan hati banyak orang, lahir sekitar tahun 584 Masehi di Mekah. Dia berasal dari keluarga Bani Adi, salah satu suku Quraisy yang terkemuka. Umar dikenal sebagai sosok yang gagah, tegas, dan cerdas sejak muda. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah seorang yang keras dan sangat menentang ajaran Nabi Muhammad. Sikap kerasnya terhadap umat Islam membuatnya ditakuti oleh kaum muslimin pada saat itu. Namun, segala sesuatu berubah ketika Umar memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Dengan pedang terhunus, dia bergegas menuju rumah Nabi. Namun di tengah perjalanan, Umar mendengar kabar bahwa adiknya, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid, telah memeluk Islam. Amarahnya memuncak. Umar pun segera menuju rumah adiknya. Setibanya di sana, Umar mendapati mereka sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Tanpa berpikir panjang, dia memukul Sa'id dan mendorong adiknya. Tapi ketika dia melihat darah di wajah Fatimah, hatinya tersentuh. Dalam kebingungan dan kemarahan yang bercampur, Umar meminta untuk melihat lembaran yang mereka baca. Fatimah, meski dengan hati-hati, memberikannya setelah Umar membersihkan dirinya. Ketika Umar mulai membaca surat Taha, hatinya yang keras mulai melunak. Setiap kata yang dia baca membawa ketenangan dan kebenaran yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seketika itu juga, Umar merasakan panggilan iman yang kuat dalam hatinya. Dengan penuh penyesalan, dia bergegas menuju rumah Nabi dan menyatakan keislamannya. Hari itu menjadi momen bersejarah di mana Umar bin Khattab yang sebelumnya menjadi musuh Islam, kini menjadi salah satu pelindungnya yang paling setia. Setelah memeluk Islam, Umar tidak hanya menjadi seorang muslim yang taat, tetapi juga seorang pemimpin yang tangguh.
keberanian dan ketegasannya menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat umat Islam. Bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, Umar menjadi penasehat utama Nabi Muhammad. Selama masa kepemimpinannya sebagai khalifah kedua, setelah wafatnya Abu Bakar, Umar berhasil membawa Islam ke puncak kejayaannya. Dia memperluas wilayah Islam hingga ke Persia, Mesir, dan sebagian besar wilayah Bizantium, yang membuat kekuasaan Islam berkembang pesat. Di bawah pemerintahan Umar, keadilan menjadi prioritas utama. Umar terkenal dengan kebijakannya yang adil dan bijaksana. Dia sering berjalan di malam hari, menyamar untuk mendengar keluhan dan kesulitan rakyatnya. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika dia memikul sekarung gandum di punggungnya untuk diberikan kepada seorang ibu yang anak-anaknya kelaparan. Sikap rendah hati dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan rakyat menjadikannya seorang pemimpin yang dicintai dan dihormati. Namun, kepemimpinan Umar berakhir tragis ketika dia dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah. Umar terluka parah setelah ditusuk saat sedang salat di Masjid Nabawi. Meski terluka, Umar tetap berusaha memastikan urusan umat Islam terjaga dengan menunjuk sebuah dewan kecil yang bertugas memilih penggantinya. Setelah 3 hari, Umar menghembuskan napas terakhirnya dan dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Madinah. Kisah Umar bin Khattab adalah kisah tentang transformasi, keadilan, dan kepemimpinan yang luar biasa. Dari seorang penentang Islam yang keras, dia berubah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Umar dikenang sebagai pemimpin yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya, serta sebagai khalifah yang mengangkat martabat Islam ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa penting, ekspansi Islam. Di masa Umar, wilayah Islam meluas secara signifikan, mencakup Mesopotamia, Levant, Persia, dan Mesir. Dia berhasil menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah di Persia dan mengalahkan Kekaisaran Bizantium di Suriah. Di era pemerintahan Umar bin Khattab, umat Islam mengalami masa-masa yang penuh dengan perubahan besar. Umar, yang dikenal sebagai sosok yang tegas, adil, dan berwibawa, diangkat menjadi khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah kepemimpinan Umar, kekhalifahan Islam tumbuh dan berkembang pesat, tidak hanya dalam aspek administrasi dan hukum, tetapi juga melalui ekspansi militer yang memperluas wilayah Islam hingga jauh di luar Jazirah Arab. Ketika Umar menjadi khalifah, dunia Islam baru saja menyelesaikan perang internal melawan orang-orang yang murtad dalam perang Riddah. Dengan stabilitas internal yang berhasil dipulihkan, Umar memandang keluar perbatasan Arab, melihat peluang untuk menyebarkan Islam dan melindungi wilayah Islam dari ancaman kekaisaran besar yang mengelilinginya. Kekaisaran Bizantium di barat dan Kekaisaran Persia Sasaniyah di timur. Langkah pertama Umar adalah menugaskan para jenderal terbaiknya untuk memimpin pasukan dalam serangkaian ekspedisi militer. Salah satu jenderal yang paling terkenal adalah Khalid bin Walid, yang dikenal sebagai pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keahlian dan keberaniannya dalam pertempuran. Di bawah komandonya, pasukan Muslim melakukan kampanye militer ke wilayah Syam, Syria, Palestina, Lebanon, dan Yordania yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Dalam beberapa tahun, pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan demi kemenangan, termasuk pertempuran besar di Yarmuk yang menjadi titik balik dalam perang melawan Bizantium. Pertempuran Yarmuk ini sangat menentukan, di mana pasukan Muslim yang jauh lebih kecil berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan kota-kota besar seperti Damaskus dan Yerusalem. Sementara itu, di timur, Umar mengarahkan ekspansinya menuju Kekaisaran Persia. Dengan jenderal-jenderalnya yang handal,
Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan Muslim berhasil menaklukkan Persia dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Qadisiyah dan pertempuran Nahavand. Kedua pertempuran ini menjadi titik balik dalam kampanye melawan Persia yang akhirnya runtuh di hadapan pasukan Muslim. Dengan runtuhnya kekaisaran Persia, wilayah seperti Irak, Persia, Iran, dan sebagian wilayah Asia Tengah jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Ekspansi yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab tidak hanya sekadar penaklukan militer, tetapi juga melibatkan penyebaran ajaran Islam dan pembentukan administrasi pemerintahan yang adil dan teratur. Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, baik Muslim maupun non-Muslim. Ia menginstruksikan agar tidak ada paksaan dalam pemeluk agama Islam dan menekankan perlunya toleransi terhadap agama-agama lain yang ada di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Dalam mengelola wilayah kekhalifahan yang semakin luas, Umar memperkenalkan banyak reformasi administratif. Ia membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi, masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan penegakan hukum. Umar juga mendirikan lembaga diwan, semacam lembaga administrasi yang mencatat gaji dan hak-hak prajurit serta memberikan pensiun kepada mereka yang berhak. Ia juga memperkenalkan sistem pajak yang adil dan berimbang, yang membantu meningkatkan pendapatan negara tanpa memberatkan rakyat. Salah satu tindakan yang paling terkenal dari Umar adalah ketika ia masuk ke kota Yerusalem setelah penaklukannya. Dengan kerendahan hati yang luar biasa, ia menolak untuk melakukan upacara kemenangan dan memilih untuk berjalan kaki ke kota suci ini. Umar juga menulis perjanjian dengan penduduk Kristen Yerusalem yang dikenal sebagai Perjanjian Umar, yang menjamin perlindungan terhadap gereja-gereja dan tempat ibadah mereka serta hak-hak penduduk non-Muslim di kota tersebut. Administrasi pemerintahan. Umar mengembangkan sistem administrasi negara yang efisien seperti penetapan sistem pembagian wilayah, provinsi, pengenalan pajak jizyah dan kharaj, serta pembentukan lembaga Baitul Mal, perbendaharaan negara. Pembunuhan Umar. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika sedang melaksanakan salat subuh di Masjid Nabawi. Ketiga, Utsman bin Affan. Utsman adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal karena kesederhanaan, kedermawanan, dan perannya dalam penyebaran Islam. Beliau juga merupakan menantu Nabi Muhammad melalui pernikahannya dengan dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Ia dilahirkan dalam keluarga kaya dari suku Quraisy di Mekah. Ketenangan dan sifat lemah lembutnya telah dikenal oleh banyak orang, bahkan sebelum ia memeluk Islam. Utsman adalah seorang pedagang sukses dan dikenal dengan kekayaan serta kedermawanannya. Ketika Utsman pertama kali mendengar tentang ajaran Nabi Muhammad, hatinya langsung tertarik. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, ia memutuskan untuk memeluk Islam. Meskipun ia tahu bahwa ini berarti ia harus menghadapi kemarahan dan penolakan dari banyak anggota keluarganya dan masyarakat Mekah. Namun, Utsman tetap teguh dalam keimanannya, menunjukkan keberanian yang besar dalam menghadapi tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Kehidupan Utsman berubah setelah ia masuk Islam. Ia menjadi salah satu sahabat yang paling setia dan dekat dengan Nabi Muhammad. Utsman dikenal karena sikapnya yang tenang, lembut, dan penuh rasa hormat. Ia selalu berusaha untuk menolong orang lain dan menggunakan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Salah satu tindakan dermawannya yang terkenal adalah ketika ia membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi dan kemudian menyumbangkannya untuk digunakan oleh umat Islam secara gratis.
Ketika umat Islam berhijrah ke Madinah, Utsman turut serta dan menjadi salah satu pendukung utama dalam membangun komunitas muslim di sana. Ia juga dikenal sebagai orang yang sangat cinta damai dan selalu berusaha menghindari konflik. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, Utsman terpilih menjadi khalifah ketiga. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam terus berkembang. Salah satu kontribusi terbesar Utsman adalah ketika ia memerintahkan penyusunan dan penggandaan mushaf Al-Quran dalam satu versi resmi untuk mencegah perbedaan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Namun, kepemimpinan Utsman juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Ada banyak pemberontakan dan ketidakpuasan di berbagai wilayah kekhalifahan. Meskipun demikian, Utsman tetap sabar dan tidak pernah menggunakan kekerasan untuk menindas mereka yang berseberangan dengannya. Akhir hidupnya datang tragis ketika sekelompok pemberontak mengepung rumahnya di Madinah dan akhirnya membunuhnya saat ia sedang membaca Al-Quran. Kematian Utsman meninggalkan kesedihan mendalam di hati umat Islam. Ia diingat sebagai seorang khalifah yang sangat saleh dan dermawan, serta sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat dicintai dan dihormati. Semasa hidupnya, Utsman bin Affan telah menunjukkan kepada dunia bagaimana hidup dengan iman yang teguh, kemurahan hati, dan dedikasi yang tulus kepada agama dan umat Islam. Peristiwa penting, kodifikasi Al-Quran. Utsman memerintahkan penyusunan Al-Quran dalam satu mushaf standar untuk mengatasi perbedaan bacaan yang mulai muncul di berbagai wilayah Islam. Mushaf Utsmani ini kemudian dikirim ke berbagai provinsi dan menjadi referensi utama. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, khalifah ketiga umat Islam, dunia Islam mengalami perkembangan yang pesat. Wilayah kekhalifahan telah meluas jauh melampaui Jazirah Arab, mencakup wilayah Syam, Mesir, Persia, hingga ke Asia Tengah. Dengan semakin luasnya wilayah ini, banyak suku dan bangsa yang baru masuk Islam, masing-masing dengan latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Perbedaan ini memunculkan tantangan baru bagi umat Islam, terutama dalam hal keseragaman bacaan Al-Quran. Seiring dengan ekspansi kekhalifahan, perbedaan cara membaca Al-Quran mulai muncul di berbagai wilayah. Meskipun para sahabat Nabi yang hafal Al-Quran masih hidup dan menyebarkan bacaan yang mereka hafal langsung dari Nabi Muhammad, perbedaan dialek dan cara pengucapan dari berbagai suku dan bangsa menyebabkan timbulnya variasi bacaan yang berbeda. Situasi ini mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan sahabat dan ulama, karena dikhawatirkan perbedaan ini akan menjadi sumber perselisihan di antara umat Islam. Kekhawatiran ini akhirnya sampai ke telinga Utsman bin Affan. Ia sangat menyadari bahwa jika perbedaan ini dibiarkan, persatuan umat Islam yang baru terbentuk bisa terancam. Utsman kemudian memutuskan untuk mengambil langkah tegas guna mencegah perpecahan ini. Ia mengumpulkan para sahabat terkemuka dan membahas masalah ini dalam sebuah pertemuan besar. Di antara mereka, Hudzaifah bin Al-Yaman yang baru saja kembali dari medan pertempuran di Armenia dan Azerbaijan menyaksikan sendiri perbedaan bacaan Al-Quran di antara pasukan muslim dan melaporkannya kepada Utsman. Setelah berdiskusi dengan para sahabat, Utsman mengambil keputusan penting. Ia memerintahkan agar dibuatkan satu salinan resmi Al-Quran yang didasarkan pada dialek Quraisy, bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat di Mekah. Utsman menunjuk Zaid bin Thabit yang sebelumnya telah ditugaskan oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran setelah wafatnya Nabi, untuk memimpin tim yang bertugas menyusun dan menyalin mushaf Al-Quran. Zaid bin Thabit dibantu oleh sahabat-sahabat lain seperti Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Harith mulai bekerja dengan teliti dan penuh kehati-hatian. Mereka mengumpulkan semua lembaran Al-Quran yang telah ditulis pada masa Nabi dan yang sudah dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar. Mereka memverifikasi setiap ayat dan memastikan bahwa semua yang ditulis sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Proses ini dilakukan dengan sangat ketat untuk memastikan tidak ada kesalahan atau perbedaan dalam bacaan.
Setelah selesai menyusun mushaf resmi, Utsman kemudian memerintahkan agar beberapa salinan mushaf ini dibuat. Salinan-salinan ini kemudian dikirim ke berbagai wilayah kekhalifahan seperti Mekah, Kufah, Basrah, Damaskus, dan Mesir, bersama dengan qori, pembaca Al-Quran, yang bertugas mengajarkan bacaan yang benar berdasarkan mushaf ini. Selain itu, Utsman juga memerintahkan agar semua bahan-bahan lain yang berisi ayat-ayat Al-Quran yang mungkin ditulis dalam berbagai dialek dibakar untuk mencegah terjadinya perbedaan dan perselisihan di masa depan. Keputusan Utsman ini dikenal sebagai salah satu tindakan paling penting dalam sejarah Islam. Dengan adanya mushaf Utsman, umat Islam memiliki satu versi Al-Quran yang seragam dan diakui oleh seluruh umat, sehingga tidak ada lagi perbedaan bacaan yang bisa menyebabkan perpecahan. Mushaf ini menjadi standar dan sumber utama bagi semua bacaan Al-Quran di seluruh dunia hingga hari ini. Pembunuhan Utsman. Di masa akhir pemerintahannya, Utsman menghadapi ketidakpuasan yang meluas akibat tuduhan nepotisme dan ketidakadilan dalam administrasi. Puncaknya, sekelompok pemberontak mengepung rumahnya di Madinah dan membunuhnya, yang menyebabkan ketegangan politik yang besar di kalangan umat Islam. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat berilmu dan berani. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal karena keberaniannya, kebijaksanaannya, dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Ali lahir di Mekkah dari keluarga Bani Hashim, suku yang sama dengan Nabi Muhammad. Ali adalah sepupu Nabi dan menjadi salah satu orang pertama yang menerima ajaran Islam ketika masih anak-anak. Sejak kecil, Ali sudah hidup di rumah Nabi Muhammad dan dibesarkan di bawah pengasuhan langsung Rasulullah. Ketika Islam masih berada dalam fase awal, Ali sudah menunjukkan keberanian dan kesetiaannya kepada agama ini. Salah satu peristiwa penting yang menunjukkan keberanian Ali adalah ketika ia tidur di tempat tidur Nabi Muhammad pada malam hijrah ke Madinah. Tindakan ini dilakukan untuk mengelabui musuh-musuh yang berencana membunuh Nabi. Ali dengan rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan Nabi dan agama Islam. Setelah hijrah ke Madinah, Ali terus berada di samping Nabi dalam banyak pertempuran penting, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Ia dikenal sebagai seorang pejuang yang gagah berani, tak kenal takut, dan sangat ahli dalam strategi perang. Di medan pertempuran, Ali seringkali menunjukkan keberaniannya dengan menghadapi musuh-musuh Islam secara langsung, bahkan dalam duel 1 lawan 1. Ali juga dikenal karena kecerdasannya dan kedalaman ilmunya. Ia sering diminta oleh Nabi untuk menjadi hakim dalam berbagai perselisihan, karena Ali memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan mampu memberikan keputusan yang adil. Kata-kata bijaknya seringkali dijadikan pedoman oleh umat Islam hingga hari ini, dan banyak dari ucapannya yang tercatat dalam sejarah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Ali tetap menjadi sosok yang dihormati di kalangan umat Islam. Namun, ia baru diangkat menjadi khalifah keempat setelah terjadi perselisihan yang panjang mengenai siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam setelah Khalifah Utsman bin Affan. Masa kekhalifahan Ali diwarnai dengan banyak tantangan, termasuk pemberontakan dan konflik internal yang memecah belah umat Islam. Salah satu peristiwa yang paling dikenang dalam masa kepemimpinan Ali adalah Perang Jamal dan Perang Siffin, di mana terjadi konflik di antara sesama muslim. Ali berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pertumpahan darah, namun situasi yang kompleks dan tekanan dari berbagai pihak membuat konflik tidak dapat dihindari. Kehidupan Ali diakhiri dengan tragis. Ia dibunuh oleh seorang khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat sedang melaksanakan salat di Masjid Kufah. Kematian Ali meninggalkan luka mendalam di hati umat Islam, karena ia dianggap sebagai salah satu pemimpin yang paling adil, bijaksana, dan sangat dicintai. Ali bin Abi Thalib diingat sebagai sosok yang penuh dengan kebijaksanaan,
keberanian, dan pengorbanan. Ia adalah contoh teladan seorang muslim yang setia, tegas dalam keyakinannya, dan selalu mengutamakan keadilan serta kebenaran. Warisannya dalam bentuk ucapan-ucapan bijak dan kepemimpinannya yang penuh dengan hikmah masih menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia hingga hari ini. Peristiwa penting, Perang Jamal. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Ali dengan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, istri Nabi, Talha, dan Zubair. Perang ini terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ali, namun berakhir dengan kemenangan di pihak Ali. Perang Jamal, yang juga dikenal sebagai Perang Unta, terjadi pada tahun 656 Masehi di dekat kota Basrah di wilayah Irak saat ini. Perang ini dimulai karena ketegangan yang memuncak setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Banyak sahabat Nabi dan tokoh terkemuka yang menuntut keadilan atas kematian Utsman. Di antara mereka yang paling vokal adalah Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad, bersama dua sahabat Nabi yang terkenal, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Aisyah, Talha, dan Zubair merasa bahwa Ali belum bertindak cukup cepat untuk menuntut balas terhadap pembunuh Utsman. Mereka mengumpulkan pasukan dan bergerak menuju Basrah dengan tujuan menuntut keadilan. Di pihak lain, Ali mencoba menghindari pertumpahan darah di antara umat Islam dan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui dialog. Namun, kedua belah pihak akhirnya bertemu di Basrah dan ketegangan pun tak terhindarkan. Meskipun awalnya ada upaya dari kedua pihak untuk berdamai, provokasi dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki agenda sendiri akhirnya memicu pertempuran. Di tengah pertempuran yang kacau, unta yang dinaiki Aisyah menjadi pusat pertempuran, dengan para pejuang dari kedua belah pihak berusaha melindungi atau menyerang unta tersebut. Karena itulah pertempuran ini disebut Perang Jamal atau Perang Unta. Pertempuran berakhir dengan kemenangan pasukan Ali. Talha dan Zubair terbunuh dalam pertempuran ini, sementara Aisyah ditangkap namun diperlakukan dengan hormat oleh Ali. Ali kemudian mengirim Aisyah kembali ke Madinah dengan pengawalan yang layak. Perang Jamal meninggalkan luka mendalam di hati umat Islam karena menjadi pertempuran besar pertama yang terjadi di antara sesama muslim. Belum selesai dengan dampak Perang Jamal, Ali dihadapkan pada tantangan lain dari Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, Syria, dan kerabat Utsman. Muawiyah menolak mengakui kepemimpinan Ali dan menuntut balas atas pembunuhan Utsman yang masih belum terungkap sepenuhnya siapa pelaku utamanya. Muawiyah mengumpulkan pasukan besar di Syam dan mempersiapkan perlawanan terhadap Ali. Pada tahun 657 Masehi, pasukan Ali bergerak menuju Sungai Efrat di tempat yang dikenal sebagai Siffin, di dekat perbatasan Suriah dan Irak. Di sana, pasukan Ali berhadapan dengan pasukan Muawiyah. Kedua pasukan bersiap untuk berperang, namun seperti yang terjadi sebelumnya, Ali berusaha menghindari pertempuran dan mencoba berunding dengan Muawiyah. Sayangnya, upaya ini tidak berhasil dan pertempuran besar pun terjadi. Perang Siffin. Pertempuran ini berlangsung antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, yang menolak mengakui kepemimpinan Ali. Perang ini berakhir dengan arbitrase yang tidak memuaskan, menyebabkan perpecahan lebih lanjut di kalangan umat Islam. Pertempuran Siffin berlangsung selama berhari-hari dan berujung pada kebuntuan. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar dengan ribuan prajurit tewas di medan perang. Di tengah kebuntuan ini, Muawiyah dan para pendukungnya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka sebagai tanda permintaan untuk berhenti berperang dan melakukan arbitrase berdasarkan kitab suci. Ali, meskipun awalnya enggan, akhirnya setuju untuk mengakhiri pertempuran dan melakukan arbitrase. Namun,
perjanjian ini malah menyebabkan lebih banyak masalah. Sebagian dari pasukan Ali merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang salah dengan menyetujui arbitrase ini dan berbalik menentangnya. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Khawarij, yang menjadi lawan utama Ali setelah Perang Siffin. Pembunuhan Ali. Ali dibunuh oleh seorang anggota kelompok Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat sedang sholat subuh di Kufah. Pembunuhan ini menandai akhir dari era Khulafaur Rasyidin dan awal dari dinasti Umayyah. Para Khulafaur Rasyidin adalah simbol kepemimpinan yang ideal dalam sejarah Islam, yang dikenang karena keadilan, keberanian, dan kesetiaan mereka kepada ajaran Nabi Muhammad.